Jangan disuruh turun dong. Disuruh turun. Wahana kereta luncur halilintar di dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara tiba-tiba terhenti di tengah lintasan saat akan menanjak. Para penumpang sempat panik, namun para petugas operator wahana langsung mengevakuasinya dengan tangga darurat. Manajemen dunia fantasi mengatakan peristiwa terjadi akibat kesalahan sistem. Setelah dilakukan perbaikan, wahana halilintar kembali dioperasikan. Klarifikasi ya video yang beredar di media sosial di mana menggambarkan terjadi di Halilintar Dufan, itu menggambarkan posisi kereta yang berhenti saat posisi menanjak. Memang itu terjadi di tanggal 7 Maret kemarin sekitar pukul 2 siang hari. Memang kami membenarkan terjadinya hal tersebut dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dufan, khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantri wahana halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana halilintar itu berfungsi dengan baik. Adu jotos nyaris terjadi antara dua kelompok massa pendukung calon kepala desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di depan kantor desa. Kericuan yang terjadi pada saat pengundian nomor urut calon kepala desa pada Minggu 4 Maret 2023 lalu dipicu adanya saling ejek antar sesama pendukung. Beruntung pihak keamanan bisa segera melerai dan bentrokan bisa diredam. Pada Rabu siang, seluruh peserta Pilkades tengah mengikuti tahapan akhir masa kampanye dengan melakukan aksi konvoi dan pidato. Untuk menghindari bentrokan antar pendukung, pihak keamanan dan panitia telah mengatur jadwal dan lokasi masing-masing calon kades saat berkampanye. Pada pemilihan kepala desa Kembang Kuning ini, terdapat 5 orang calon yang akan berebut suara pemilih sebanyak 20.000 orang. Rencananya Pilkades akan digelar pada 12 Maret 2023 mendatang. Sejumlah umat Tridharma mengadang petugas pengadilan negeri Bojonegoro saat akan mengeksekusi bangunan dan lahan di Komplek Kelenteng Hoksibyo yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Bojonegoro, Jawa Timur. Sempat terjadi adu mulut antara umat Tridharma dan petugas di pintu masuk halaman kelenteng. Eksekusi dilakukan pihak pengadilan setelah sebelumnya terjadi gugatan sengketa lahan dan bangunan. Gugatan dimenangkan oleh pihak penggugat atas nama Gandhi Kusmanto alias Go Kian An dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara umat tempat ibadah Tridharma menolak eksekusi yang dilakukan pengadilan karena dianggap cacat hukum. Jadi yang pasti yang dijaluk ini gendong. Kita sudah demo ke PN, sudah menjelaskan ke Pak Panitera Pektor, tapi dia tetap bersikeras. Nah itu kita menjadi ada apa seperti itu, kan pertanyaannya kan gitu. Mendapat pengadangan, pihak pengadilan akhirnya hanya membacakan putusan eksekusi di depan pintu masuk kelenteng. Meski sudah ada putusan tetap pengadilan, para umat berharap agar kasus sengketa dan dualisme kepengurusan ini bisa dilakukan secara musyawarah. Usai diperiksa 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, resmi ditahan. Kasus Rafael Aluntri Sambodo diduga hanya puncak gunung es. Mahfud MD sebut ada 300 triliun transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Kawasan objek wisata Ranca Upas, Bandung, Jawa Barat rusak akibat dilintasi oleh pengendara motor trail. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian
Dan saya Dian Mirza kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kita awali informasi dari Magelang, Jawa Tengah, di mana sebuah pompa SPBU Pertamina terbakar dan meledak. 1 orang petugas teknisi SPBU terluka dalam insiden tersebut. Semburan api yang muncul dari salah satu dispenser pengisian bahan bakar umum ini tiba-tiba membesar dan nyaris membakar seluruh SPBU yang berada di Jalan Magelang, Yogya di Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Beberapa ledakan muncul saat api membakar dispenser hingga menimbulkan kepanikan petugas dan warga sekitar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Peristiwa ini terjadi saat teknisi tengah melakukan perbaikan berkala di salah satu pompa pengisian. Logis kejadian sekitar jam 10.30 sewaktu petugas membersihkan dispenser dari SPBU Baritono. Itu dugaan apa sementara kalau dari dugaan sementara masih dalam penyelidikan dari Nafis Polres Jogja. 1 orang petugas alami luka bakar di bagian lengan dan kaki dan telah dilarikan ke rumah sakit. Untuk menyelidiki penyebab kebakaran, tim Inafis dari Polresta Magelang mengambil sampel dari pompa pengisian yang terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur membakar rumah selingkuhan istrinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Ibnu Soke, 33 tahun, warga desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, hanya bisa menyesali perbuatannya saat digiring polisi menuju ruang pemeriksaan unit reskrim Mapolsek Bangorejo. Pria ini ditangkap polisi karena melakukan perusakan rumah warga dengan cara membakarnya. Rumah warga yang dibakar pelaku merupakan rumah yang diduga selingkuhan istri sirinya. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengetahui adanya chat mesra di ponsel milik istrinya dengan korban. Mengendus terjadinya perselingkuhan itu, terjadilah cekcok antara pasutri siri ini. Pelaku yang terbakar emosi menuju rumah korban. Pelaku pun melampiaskan amarahnya dengan merusak hingga membakar rumah korban. Akibat aksi pelaku, rumah korban di bagian kamar termasuk kasur, atap, dan lemari hangus terbakar. Pelaku pun akhirnya dilaporkan kepada polisi hingga akhirnya ditangkap tim unit reskrim Polsek Bangorejo. Kemudian si tersangka ini mencarinya di rumahnya. Ternyata tidak ada. Dengan adanya itu akhirnya si TSK ini marah. Karena mungkin saking marahnya, ya, akhirnya itu dengan dia mengambil korek api dengan membakar itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal 406 Junto pasal 187 KUHP tentang perbuatan kejahatan yang membahayakan keamanan umum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Aceh Barat Aceh memusnahkan 32 hektar ladang ganja di kawasan hutan lindung Butong, Nagan Raya Aceh. Tanaman ganja yang ditemukan tersebar di 7 titik. Setelah menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 6 jam, jajaran kepolisian Polres Aceh Barat Aceh berhasil menemukan ladang ganja seluas 32 hektar di kawasan hutan lindung Buton Nagan Raya Aceh. Tanaman ganja yang ditemukan tersebar di 7 titik dengan ketinggian bervariasi, bahkan beberapa baru saja ditanam. Setelah diamankan sebagai barang bukti, sisa tanaman ganja dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Gabungan antara narkoba, reskrim, sabara, dan seluruh personil lapangan Polres Aceh Barat berhasil mengungkap 32 hektar ladang ganja yang ada di wilayah Nagan Raya. Ini adalah merupakan rekor tertinggi di Indonesia. Untuk pelaku kami identifikasi ada 6 orang. Tadi pada saat kami turun sempat melarikan diri dan sudah kami berikan tembakan peringatan, namun tetap saja menghilang di hutan karena memang mereka lebih mengenal medan. Dan ini akan kami tindak lanjuti setelah kami nanti kembali ke komando.
Kapolres Aceh Barat menambahkan pihaknya kini memburu 6 orang yang diduga pemilik ladang ganja. Polres Aceh Barat terus mengimbau warga agar tidak lagi menanam ganja karena merupakan tindakan melanggar hukum. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Polisi menyimpulkan motif pembunuhan 2 perempuan yang tewas dicor di Bekasi adalah utang piutang. Sementara penyebab kematian korban adalah akibat adanya pukulan di bagian kepala. Polres Metro Bekasi Kota mengungkap penyebab kematian terhadap Yusi Purwati dan Heni, 2 perempuan yang ditemukan tewas dicor di rumah kontrakan di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban tewas usai dihantam benda tumpul di bagian kepala. Sedangkan Permana yang merupakan pelaku utama tewas dengan cara menyayat tangannya sendiri dengan pisau. Sementara motif pembunuhan ini karena Permana memiliki utang kepada Yusi Purwati. Ya, teman-teman. Yang pasti keduanya memang mengalami luka, benda tumpul? Ya, benda tumpul di kepala. Oke, untuk motifnya sendiri gimana Bu? Apakah sudah bisa diketahui? Motif yang sudah didalami oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota bahwa karena hutang piutang. Siapa yang hutang piutangnya Bu? Dari pihak korban memberikan sesuatu kepada Bapak P ya, yang diduga. Polres Metro Bekasi Kota hingga kini juga masih mendalami temuan jasad salah satu korban yang dalam kondisi tidak memakai pakaian dalam. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur pemerkosaan atau tidak dalam kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Karena menyimpan senjata api rakitan, seorang pedagang pecel di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Selain senjata api, polisi juga menyita 5 amunisinya. Seorang pria pedagang pecel lele di Jalan Tanjung Bubuk, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan ini tidak berkutik saat tim anti bandit Polrestabes Palembang menggerebeknya. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan mengenai kepemilikan senjata api rakitan oleh seorang penjual pecel lele. Dari tangan penjual pecel lele ini, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 5 amunisinya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawanya ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa. Dan kita dapatkan 1 senjata api rakitan ditambah 5 peluru. Dari pengakuan yang bersangkutan sudah menggunakan selama 2 tahun. Kepada petugas, tersangka mengaku senjata api yang disimpannya merupakan titipan seseorang yang tidak pernah diambilnya selama 2 tahun. Tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi longsor Natuna. Pemirsa, sebanyak 7 jenazah berhasil dievakuasi. Kini total korban meninggal dunia akibat longsor di Gunung Jemenang Natuna menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 7 jenazah korban longsor di Gunung Jemenang, Pulau Serasa, Natuna, Kepulauan Riau. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia menjadi 19 orang. Sementara masih ada 34 korban yang masih tertimbun. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meninjau dan bagikan bantuan kepada korban longsor di pengungsian. Sementara modifikasi cuaca di sekitar lokasi longsor juga akan dilakukan untuk mempermudah pencarian korban. Pencarian efektif, ya, tidak terkendala cuaca hujan. Ini juga BNPB bekerja sama dengan BMKG, BRIN, TNI AU juga akan menggelar teknologi modifikasi cuaca di Pulau Serasan ini, sehingga mudah-mudahan cuaca bisa terang dan pencarian bisa dilanjutkan. Kemudian yang prioritas kedua juga ada yang masih mengungsi, ya, ada 1.300 orang lebih tersebar, antara lain juga ada di PLBN. BNPB menekankan agar tim SAR gabungan memaksimalkan pencarian para korban yang masih tertimbun tanah dalam 7 hari. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin lalu. Tanah longsor menimbun satu kampung hingga rata dengan tanah. Longsor ini membuat puluhan orang meninggal dunia. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangun rumah bagi para korban longsor yang selamat di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Iya, nantinya para korban akan direlokasi ke daerah lain yang lebih aman. (1.216) korban selamat bencana longsor di Pulau Serasan mengungsi di posko PLBN Serasan, Masjid Al-Furqon, Puskesmas, dan SMAN 1 Serasan Timur. Ada sebanyak 30 rumah warga rusak parah. BNPB menggandeng Kementerian PUPR untuk membangun kembali rumah korban yang selamat. Nantinya para korban juga akan direlokasi ke wilayah lainnya yang tidak rawan longsor. Selain itu, bagi para korban yang sebelumnya mengontrak rumah akan dibiayai sebesar Rp500.000 per bulan. Kalau nanti sudah dinyatakan tidak bisa lagi dilanjutkan pencarian, nah itu baru kita akan menetapkan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jadi Pak Bupati akan memindahkan 100 kepala keluarga di tempat yang baru. Tanahnya sudah ada. Nah ini kami sedang proses koordinasi nanti dengan PUPR. Biasanya kalau terjadi bencana-bencana di tempat lain, untuk relokasi yang membangun rumah untuk masyarakat ini dilakukan oleh PUPR, ya tentu saja dengan kerjasama dengan BNPB terkait dengan anggaran. BNPB memberikan bantuan melalui pemerintah Kabupaten Natuna sebesar 1 miliar, 5 motor trail, dan 1 mobil untuk pendistribusian makanan. Sementara Gubernur Kepulauan Riau memberikan bantuan sebesar 1 miliar untuk dana logistik dan operasional. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Usai diperiksa 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, akhirnya resmi ditahan. Informasi selengkapnya saja berikut, tetap di iNews Siang.